Perkenalkan, nama saya Rio Demas dengan NIM 243115078, mata kuliah Ekonomi Mikro kelas A. Saya akan membacakan presentasi yang berjudul Elastisitas Permintaan, Elastisitas Penawaran, dan Penerapan Hukum Permintaan, Penawaran, serta Elastisitas. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, harga barang dan jasa selalu mengalami perubahan. Ada kalanya harga naik karena permintaan meningkat atau turun karena pasokan melimpah. Namun yang menarik, tidak semua barang memberi respon yang sama ketika harga berubah. Ada barang yang langsung membuat konsumen mengurangi pembelian ketika harganya naik sedikit saja, tetapi ada juga yang barang yang tetap dibeli meskipun harganya meningkat cukup besar. Fenomena inilah yang kemudian dijelaskan melalui konsep elastisitas. Elastisitas digunakan untuk melihat seberapa sensitif konsumen dan produsen terhadap perubahan harga dan faktor lainnya. Melalui elastisitas, kita dapat mengetahui apakah suatu barang termasuk elastis, inelastis, atau bahkan sangat responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Dengan memahami hal ini, berbagai pihak mulai dari konsumen, pelaku usaha, hingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Karena pada dasarnya, elastisitas membantu memberikan gambaran tentang bagaimana pasar bergerak dan bagaimana setiap perubahan dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Yang kedua, manfaat dan pentingnya mempelajari elastisitas. Konsep elastisitas bukan hanya teori yang dipelajari dalam kelas ekonomi, tetapi juga menjadi alat analisis yang penting dalam praktik sehari-hari. Bagi perusahaan, memahami elastisitas sangat membantu dalam menentukan strategi harga. Perusahaan dapat memprediksi apakah kenaikan harga akan meningkatkan pendapatan atau justru menurunkan. Selain itu juga, elastisitas juga membantu perusahaan dalam merencanakan produksi, menghitung potensi penjualan, dan menyesuaikan strategi pemasaran. Bagi pemerintah, elastisitas membantu merumuskan kebijakan publik seperti pajak, subsidi, atau pengendalian harga. Barang yang permintaannya elastis biasanya tidak cocok dikenakan pajak yang tinggi karena akan menurunkan permintaan secara drastis. Sebaliknya, barang yang bersifat inelastis lebih stabil terhadap pajak. Sementara itu, konsumen menggunakan elastisitas secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat memutuskan untuk membeli barang substitusi ketika harga suatu barang naik. Dengan kata lain, elastisitas berperan penting dalam memberikan wawasan mengenai dinamika pasar dan respon masyarakat. Berikutnya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika harga berubah. Ketika suatu barang memiliki banyak pengganti, permintaannya cenderung elastis karena konsumen mudah beralih ke produk lain. Misalnya minuman kemasan atau makanan ringan yang memiliki banyak merek. Jika satu merek menaikkan harganya, konsumen bisa langsung memilih yang lain. Sebaliknya, barang yang termasuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, atau bahan bakar cenderung inelastis. Walaupun harga naik, konsumen tetap membutuhkannya dan tetap membeli, meski mungkin dalam jumlah sedikit lebih rendah. Selain elastisitas harga, terdapat juga elastisitas pendapatan yang melihat bagaimana permintaan berubah ketika pendapatan naik. Barang mewah biasanya memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi karena konsumen hanya membelinya ketika pendapatan mereka sedang meningkat. Ada juga elastisitas silang, yaitu perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harga barang dan yang terkait baik substitusi maupun komplementer. Halo, nama saya Muhammad Arfan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas Ekonomi Mikro. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Beberapa faktor mempengaruhi tinggi rendahnya elastisitas permintaan. Pertama, ketersediaan barang pengganti. Semakin banyak barang substitusi, semakin besar sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Kedua, jenis barang itu sendiri. Barang kebutuhan pokok umumnya inelastis, sedangkan
barang mewah atau barang yang tidak terlalu penting cenderung elastis. Faktor ketiga adalah proporsi pendapatan. Jika suatu barang menghabiskan persentase pendapatan yang lebih besar, konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga. Keempat, rentan waktu. Dalam jangka pendek, konsumen sulit beradaptasi, tetapi dalam jangka panjang mereka dapat mengubah kebiasaan dan mencari alternatif. Semua faktor ini secara bersama-sama menentukan bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga. Oke. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Jika elastisitas permintaan berfokus pada konsumen, maka elastisitas penawaran melihat bagaimana produsen merespon perubahan harga. Produsen akan menambah produksi jika harga naik karena hal tersebut meningkatkan pendapatan mereka. Namun, kemampuan produsen untuk menambah produksi tidak selalu sama. Ada industri yang mudah memperluas kapasitas produksinya sehingga penawaran lebih elastis. Dalam jangka pendek, produsen biasanya terbatas oleh kapasitas yang ada, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku, sehingga penawaran cenderung kaku atau inelastis. Namun, dalam jangka panjang, produsen memiliki waktu untuk beradaptasi. Mereka bisa membeli mesin baru, memperluas gudang, menambah pekerja, atau menggunakan teknologi yang lebih canggih. Karena itu, elastis penawaran dalam jangka panjang hampir selalu dibanding jangka pendek. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama itu adalah ketersediaan input. Jika bahan baku mudah ditemukan dan tidak langka, produsen akan lebih mudah untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang lebih modern membantu produsen menghasilkan lebih banyak barang dengan waktu yang lebih singkat. Ketiga, kapasitas produksi perusahaan. Perusahaan besar biasanya lebih fleksibel dan menambah output dibanding perusahaan kecil. Keempat, jangka waktu analisis. Semakin panjang periode waktu yang diberikan, maka semakin besar kemampuan produsen beradaptasi terhadap perubahan harga. Semua faktor ini menentukan beberapa cepat produsen bisa menaikkan atau menurunkan jumlah barang yang mereka tawarkan. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Petrus Sobar Patipayong dengan NIM 24311-582 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, penerapan elastisitas dalam pasar. Elastisitas sangat membantu dalam memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi total pendapatan produsen. Jika permintaan bersifat elastis, kenaikan harga justru dapat membuat pendapat turun karena konsumen akan mempengaruhi pembelian lebih banyak. Sebaliknya, jika permintaan inelastis, kenaikan harga bisa meningkatkan pendapatan karena konsumen tetap membeli meskipun mahal. Pemerintah juga menggunakan elastisitas sebagai dasar dalam merancang kebijakan. Jika satu barang sangat elastisitas, pajak tinggi dapat membuat permintaan anjlok dan merugikan pasar. Namun pada barang inelastis, pajak lebih efektif diterapkan karena permintaannya tetap stabil. Elastisitas memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesehatan ekonomi secara umum. Yang kedua ada elastis dan keseimbangan pasar. Elastisitas permintaan dan penawaran memainkan peran penting dalam menentukan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Jika permintaan elastis, sedikit perubahan harga saja dapat menyebabkan perubahan besar pada jumlah barang yang diminta, sehingga titik keseimbangan mudah berubah. Hal ini menyebabkan pasar menjadi lebih dinamis dan sangat responsif terhadap kondisi ekonomi. Pada barang inelastis,
Keseimbangan pasar cenderung lebih stabil karena perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan atau penawaran. Elastisitas juga mempengaruhi siapa yang lebih menanggung beban pajak dalam harga yang inelastis. Konsumen biasanya menanggung porsi besar dari pajak karena mereka tetap membeli barang tersebut. Sebaliknya, ketika pemerintahan elastis, produsen yang cenderung menanggung sebagian besar beban pajak agar harga tidak naik terlalu jauh. Yang ketiga, ada kesimpulan. Secara keseluruhan, inelastisitas merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana konsumen dan produsen merespon kita memahami perilaku belanja masyarakat. Sedangkan elastisitas penawaran memberikan gambaran tentang kemampuan produsen dan menyesuaikan produksi. Penerapan elastisitas menyangkut banyak aspek melalui dari pendapatan harga, perencanaan produksi, setelah strategi pemasaran, hingga penyusunan kebijakan pemerintah. Dengan memakai elastisitas, berbagai pihak dan mengambil keputusannya yang lebih rasional dan efektif dalam menghadapi dinamika pasar. Konsep ini yang juga menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana pasar mencapai keseimbangan dan bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi interaksi antara konsumen, produsen, dan pemerintah. Yang terakhir ada saran untuk pelaku usaha. Pemahaman tentang elastisitas sangat penting sebelum menetapkan harga atau merancang strategi pemasaran. Dengan mengetahui kebijakan harga dan produksi agar pendapatan tetap optimis bagi pemerintah, elastisitas harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pajak, subsidi atau pengendalian harga agar kebijakan yang dibuat tidak menyebabkan distorsi pasar atau membenahi masyarakat secara berlebihan atau membebani masyarakat secara berlebihan. Konsumen juga disarankan untuk memahami konsep elastis agar dapat membuat keputusan belanja yang lebih bijak ketika menghadapi perubahan harga. Untuk penelitian selanjutnya, kajian elastisitas dapat dikembangkan melalui pendekatan impers untuk melihat bagaimana elastisitas bekerja pada kondisi ekonomi nyata, baik di tingkat industri maupun tingkat rumah tangga. Terima kasih.